Tetapi kita intinya doa kepada Allah supaya kita sehat, kuat, bersemangat ibadah. Tetapi memang tidak ditemukan riwayat sahih yang khusus doa menyambut bulan Ramadan. Itu tidak ada. Yang ada itu adalah beberapa riwayat yang lemah atau memang menjadi kebiasaan. Jadi memang para Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kalau menjelang bulan Ramadan mereka bersuka cita. Wujud sukacitanya, gembiranya itu dalam kalimat-kalimat thayyibah berupa doa kebaikan dan harapan gitu. Makanya doanya bersifat umum. Ya, jadi para salafus saleh pun banyak menyebutkan doa-doa, yang diantaranya saya sebutkan nanti di sini. Ya, ini riwayat ketika Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, beliau dalam Lataif Ma'arif mengatakan, mengutip dari Al-Mu'alla bin Al-Fadl, seorang ulama tabi'in, bahwa kebiasaan para ulama mereka seperti apa? Ya, bahwa kanu yad'un Allah Ta'ala sittata asyurin ayyuballighahum Ramadana. Yad'unahu sittata asyurin ayyataqabbala minhu. Jadi mereka dulu para sahabat, ya, itu selama 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa terus supaya Allah memanjangkan usia mereka dan mempertemukan dengan bulan Ramadan. Berarti kalau Ramadan mundurnya kan berarti Sya'ban, Rajab, gitu ya, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Ula. Berarti Jumadil Ula itu udah mulai doa. Itu. Kita hitung mundur ya, kayak sing hitung maju be kadang ora apal gitu hitung mundur. Mulane nyong-alon-alon gitu ya. Jadi kalau Ramadan mundur kan berarti Sya'ban, Rajab, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Awal. Jadi para sahabat itu sejak bulan Jumadil Awal sudah berdoa terus kepada Allah. Ya memang tidak disebutkan waktunya kapan, tentu di waktu-waktu yang mustajab ya. Yad'una sittata asyurin ayataqabbala minhum. Dan setelah itu mereka 6 bulan setelah Ramadan, ya dipotong Ramadan berarti tinggal 5 bulan. Mereka berdoa kepada Allah agar amalan-amalan mereka diterima selama bulan Ramadan. Jadi dari bulan Syawal, ya, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya, Safar, ya, itu 5 bulan ini berdoa terus supaya mereka amal-amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Adapun doa ini yang marak di masyarakat yang sejak bulan Rajab kemarin, ini riwayat dari Ahmad dan At-Tabrani dari Anas bin Malik yang doanya terkenal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta pertemukan kami dengan Ramadan. Hadis ini dhaif menurut Syekh-Albani, ya. Tetapi secara umum kalau kita lihat penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dalam Lataif Ma'arif beliau mengatakan dalam hadis ini sekalipun dhaif ada dalil mengenai istihbab, kesunahan doa agar disampaikan pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Artinya supaya disampaikan usia kita sampai bulan Ramadan gitu ya. Agar bisa melakukan amalan-amalan soleh di dalamnya. Maka beliau mengatakan bahwa meski sanadnya dhaif, namun menyatakan terang-terangan bahwa hadis itu bisa dijadikan dalil mengenai doa-doa agar disampaikan pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Sehingga jika seorang berdoa dengan hadis tersebut, tidak bermasalah meski dhaif, karena mengandung permintaan untuk disampaikan pada waktu-waktu yang mengandung keutamaan. Ya kesimpulannya beginilah, doa itu kan ada dua ya, doa muqayyad, ada doa mutlak. Doa muqayyad itu mudahnya adalah yang terikat waktu, terikat ibadah tertentu gitu. Yang harus seperti doa-doa di dalam sholat gitu. Maka itu memang tidak bisa kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun doa yang bersifat mutlak secara umum, prinsipnya kita sebenarnya bisa berdoa apapun dengan bahasa kita. Maka doa yang tadi sekalipun dhaif, maka sebenarnya bisa diamalkan, tidak mengapa gitu ya. Terus yang kedua, ada riwayat ini dari seorang ulama tabi'in namanya Yahya bin Abi Katsir, ini juga sudah masyhur doa ini, bahwa beliau mengatakan di antara doa sebagian sahabat ketika datang Ramadan adalah yang mau ditulis silahkan, atau yang mau difoto silahkan, atau yang mau di screenshot boleh lah ini doanya untuk dihafal, ya, atau ikuti saya pelan-pelan begitu, walaupun dengan mic-nya dimatikan, tapi ya umet-umet li keton kang kene ya, gitu ya. Silahkan gitu ya.
Allahumma, Pak Sujatno itu dimatikan speakernya, Pak Sujatno. Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni. Ya, saya ulangi. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa bukan dari Rasulullah. Ini doa dari seorang ulama tabi'in, generasi ketiga setelah sahabat kemudian tabi'in. Ya, boleh, artinya para ulama pun membuat doa-doa sendiri untuk bagaimana intinya supaya mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya kalau kayak kita kan siapa lah ya, kita kan belakadir gitu ya. Tentu ya kita mengikuti doa dari Nabi, kalau tidak doa-doa yang dibuat oleh para ulama. Ini doanya yang artinya Allahumma ya Allah salimni, antarkanlah aku ila Ramadan, kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, ya wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Itu doanya, itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, dalam menyambut bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, puasa sunnah. Walaupun godanya berat, karena kita lagi dekem ini. Dekem nang rumah, begitu. Jadi, ya, kalau puasa dekem, ya, di rumah saja ini banyak makan ini. Biasanya keinginan makannya kuat. Yaitu, kita nggak usah khawatir, karena memang Rasulullah SAW kan sudah mengatakan ya, bahwa semakin besar berat cobaannya, ujiannya, semakin besar pahalanya. Inna indomal jaza ma'a indomil bala. Ya, jadi besarnya pahala itu mengikuti besarnya ujiannya. Jadi semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Jadi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bukan puasa khusus, puasa sunnah yang ada seperti Senin Kemis gitu, ya, atau ya puasa Ayyamul Bid gitu. Nah, atau Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah di sini disebutkan dari Usama bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, maaf yang dari Aisyah yang di sini ya, yang hadis kedua, kita yang bahas hadis pertama dulu. Masih terlihat slide saya? Masih ya, Pak Tobirin? Terlihat slide saya ya? Masih. Jadi Usama bin Zaid beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulan selain bulan Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, artinya Rasulullah itu berpuasa banyak di bulan Sya'ban sampai para sahabat bisa melihatnya, gitu. Artinya tahu ya. Maka Rasulullah menjawab apa? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, gitu ya. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia itu lalai. Ya, jadi kenapa lalai? Karena terletak antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan mulia, orang banyak ibadah, Ramadan bulan mempeng. Maka Sya'ban itu biasanya pada lalai. Dan memang terbukti, ya kita kadang-kadang di bulan Sya'ban yang dipersiapkan bukan puasanya, tapi justru nyiapin kira-kira menunya nanti sahur apa, buka apa, gitu, browsing-browsing di internet, gitu. Kemudian belanja-belanja untuk kebutuhan Ramadan, gitu. Nah, ini memang betul-betul melalaikan, bukannya mendekatkan diri kepada Allah. Padahal saya belum pernah menemukan riwayat Rasulullah dan para sahabat kalau mau bulan Ramadan menyiapkan sembako gitu ya. Untuk aman 1 bulan penuh itu saya belum menemukan riwayat. Mungkin karena kalau ilmu saya yang sedikit. Tapi kalau ada boleh di-share ke saya lah. Tapi yang ada riwayat-riwayat tentang persiapan yang lebih bersifat mental, yang bersifat keimanan, yang bersifat pembiasaan ibadah gitu ya. Bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah. Jadi bulan Sya'ban ini hadis sahih. Bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amalan dalam 1 tahun kepada Allah. Ya. Dan oleh karena itu aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Dalam riwayat Aisyah disebutkan, Aisyah menceritakan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir. Nabi itu kebiasaannya bukan hanya di bulan Sya'ban, sehari-hari itu biasa berpuasa sampai katakan bahwa beliau tidak berbuka. Ya, wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan beliau berbuka sampai katakan
sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Maksudnya apa? Ya beliau itu sering berpuasa. Jadi sampai kemudian orang sampai tidak tahu kapan berpuasa, kapan tidak gitu. Karena saking seringnya gitu ya. Tapi kadang enggak, karena dalam riwayat yang lain kadang Rasulullah SAW ya, dari pagi belum makan, belum minum apapun, ya, pulang ke rumah tanya ke Aisyah, ya Aisyah hal indak syai', wahai Aisyah, apakah engkau punya sesuatu? Maka Aisyah menjawab, lah ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Maka Rasulullah mengatakan, idan ana shaim. Ya udah kalau begitu saya puasa. Itulah akhlak Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu kalau pagi nggak belum minum, belum ada makanan sampai siang nanya Aisyah ada makanan enggak, ya sudahlah saya puasa gitu. Kemudian kebalikannya, kadang Rasulullah lagi puasa, belum makan apa-apa dari pagi, kemudian Aisyah datang, ini ada makanan, ya sudah sini aku buka gitu. Jadi artinya bahwa keseharian Rasulullah itu memang sangat sering berpuasa, intinya begitu. Fama ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu berpuasa penuh sebulan kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka mari puasanya apa ya? Tadi saya sampaikan. Ya, kalau nggak puasa minimal 3 hari tiap bulan, itu yang disebut puasa Ayyamil Bid, itu yang paling utama 13, 14, 15, atau 3 hari di hari apapun. Itu ya. Jadi makna puasa 3 hari tiap bulan itu tidak harus Ayyamul Bid, itu yang afdol. Dan yang kedua adalah mungkin Senin Kemis atau puasa Daud, ya, atau puasa sunnah mutlak kayak Rasulullah lakukan tadi. Kalau ada makanan puasa, kalau nggak ada makanan ya puasa, kalau ada ya makan begitu. Jadi begitu ya. Kemudian yang ketiga, minum dulu nih haus. Yang ketiga, bila sudah memasuki bulan Ramadan, kemudian tampak hilal, tentu karena metodenya bisa ruqyah, bisa hisab, jadi sudah yakin bahwa sudah masuk bulan Ramadan, maka bisa berdoa. Dan ini doanya umum. Sebenarnya bukan hanya masuk bulan Ramadan. Setiap memasuki awal bulan harus disunahkan membaca doa ini. Ini hadis sahih. Doanya silahkan dicatat, boleh di screenshot, silahkan, atau langsung dihafal saat ini bersama saya. Ya Allahu Akbar. Ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Itu ya. Saya ulangi, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda ya rabbi wa rabbukallah. Kurang lebih artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, terbitkanlah hilal ini untuk kami, atau terbitkanlah awal bulan ini untuk kami, bil amni wal iman, dalam keadaan aman dan tetap berada dalam keimanan. Wassalamati wal Islam, penuh keselamatan dan tetap dalam keislaman. Wat taufiqi, ya, lima tuhibbu wa tarda, dan penuh ketaufikan. Taufik itu maksudnya adalah kesesuaian antara keinginan kita dengan takdir Allah, ya. Agar kami bisa melakukan sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu. Rabbmu di sini adalah wahai bulan, yaitu Allah. Ini doanya. Itu sifatnya umum, sebenarnya tidak hanya untuk memasuki bulan Ramadan saja, ya setiap awal bulan, kalau udah pasti memasuki awal bulan, itu bacalah doa ini. Ya, kapan Ustadz? Ya tentu saat awal bulan masuk, yaitu saat tenggelam matahari. Gitu ya, saat tenggelam matahari di setiap akhir bulan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bersyukur pada Allah, memuji dan bergembira atas dipertemukannya dengan bulan Ramadan, gitu ya. Tetapi hadis yang mengatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan faqad harima jasadu ala niran, itu saya tidak menemukannya sebagai sebuah hadis yang sahih. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka tubuhnya dibebaskan dari api neraka. Ini
Wallahu alam, saya tahu, tapi yang saya setahu yang saya pelajari itu bukan hadis yang sahih. Justru yang sahih adalah dari ayat Al-Qur'an, surat Yunus 58. Para jamaah bisa melihat di sini, Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang dimaksud karunia Allah dan rahmatnya itu apa? Kita lihat dalam tafsir. Ya. Dalam tafsir, pertama tafsir Ibnu Katsir rahimahullah yang atas ini. Jadi, ai bihadzal ladzi ja'ahum minallahi minal huda wa dinil haq falyafrahu fa innahu aula ma yafrahu bih wa khairum mimma yajma'un ay min hitamid dunya wa ma fiha minaz zuhratil faniyatidz dzahibah la muhalatah. Itu tafsir Ibnu Katsir yang kurang lebih artinya, jadi qul katakanlah bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan keutamaan dan rahmat Allah. Itu apa yang dimaksud keutamaan dan rahmat Allah adalah dengan ya agama yang benar dan petunjuk yang datang kepada mereka dari Allah gitu. Jadi agama dan petunjuk lah, di dalam agama ini ada tuntunan ibadah di bulan Ramadan. Maka ini termasuk gitu. Termasuk dari masuk dalam ayat ini. Fal yafrahu, maka bergembiralah. Artinya apa? Bergembiralah kalian dengan agama ini, dengan syariat ini, ya, dengan bulan Ramadan ini, gitu ya. Fa'inau alama yafrahuna bih. Ini lebih utama untuk mereka bergembira. Dan itu lebih baik dari harta yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa? Dari kenikmatan dunia dan sebagainya ya. Yang kenikmatan dunia ini fana, yang dzahibah akan cepat hilang, la muhalatah, pasti itu ya. Beda dengan amalan-amalan ini dia akan kekal sampai hari kiamat. Adapun Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, wa innama amarallahu ta'ala bil farahi bi fadlihi wa rahmatihi anna dzalika mimma yujibul imbisatun nafsi wa nasyatiha wa syukriha lillahi ta'ala wa quwwatihi wa shiddati raghbati fil ilmi wal iman ad-da'i listiyadi minhuma wa hadha farahun mahmudun bi khilafil farahi bi syahawatid dunya wal ladzatiha au al-farah al-farahi bil batil. Fa inna hadza madmumun kama qala ta'ala an qaumi qarun lahu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Terjemahnya sudah sempat saya tulis ini, bahwasanya Allah memerintahkan untuk bergembira atas karunia Allah dan rahmatnya karena itu akan melapangkan jiwa. Ya, jadi kalau kita masuk bulan Ramadan kita senang gembira, tentu kita akan menjadi jiwa kita lapang, akan menumbuhkan semangat mewujudkan rasa syukur kepada Allah dan akan mengokohkan jiwa. Karena kadang-kadang para jamaah sekalian dirahmati Allah, jamaah online kita ya, jalan gitu ya, Pak Tobirin, karena kadang-kadang yang kita lihat sehari-hari, kalau orang mau bulan Ramadan, itu kadang-kadang hanya statusnya aja kelihatan gembira-gembira, tapi mulutnya isinya keluhan toh. Apalagi ini mau Ramadan, terus ada karantina, ada corona, sudah. Ya, biasanya ucapan-ucapan orang itu apa? Mbewingi yo, puasa maning, gitu. Kalimat itu kalimat yang kayaknya orang terima temen arep Ramadan maning gitu ya. Karena ditandai dengan harga-harga naik gitu. Dan penyebab harga naik kan karena kesalahan kita sendiri, bukan karena bulan Ramadan gitu. Siapa suruh bulan Ramadan orang pada memperbanyak belanjaan? Wong logikanya di luar Ramadan makan sehari 3 kali normalnya misalkan, kemudian di bulan Ramadan hanya sahur dan buka. Berarti 2 kali. Harusnya kan ngirit 1/3. Nah ini yang ada kan nggak ngirit, ya, tapi malah dilebih-lebihan. Jadi bulan Ramadan ini malah jadi bulan untuk makan secara teratur gitu ya. Makanya saya pernah baca bagaimana jumlah sampah selama bulan Ramadan itu meningkat drastis ya, sampai berapa kali lipat. Jadi kita gagal di situ. Tapi kalau kita paham betul ilmu dari bulan Ramadan, keutamaannya bukan berfokus pada persiapan lahiriah. Kadang-kadang perlu vitamin, perlu ini lah, gitu kan. Kita kadang-kadang puasa Senin Kemis itu tidak pernah, jarang sahur ya, jadi kuat kok gitu. Kenapa kalau Ramadan datang segalanya disiapkan dengan luar biasa, tapi yang disiapkan justru makanannya. Orang-orang barang keluarga dari traweh angel, subuhane turu maning gitu ya, gitu. Kemudian
serta menguatkan keinginan dalam berimul dan beriman yang mendorong semakin bertambah karunia dan rahmat dari Allah. Ini adalah kegembiraan yang terpuji. Berbeda hanya dengan gembira karena syahwat duniawi dan kelezatannya, atau gembira di atas kebatilan. Contoh gembira syahwat duniawi adalah gembira yang salah ketika mau bulan Idul Fitri. Betul, mau Idul Fitri kita harus gembira. Gembira kenapa? Karena gembira mendapatkan kemenangan karena kita melaksanakan perintah Allah. Tetapi yang terjadi enggak, gembira karena syahwat duniawi. Ngesuk wis ora puasa, badak gitu. Lagi kan panganan akeh. Lah ini yang repot itu. Itu adalah kegembiraan yang tercela. Ya, sebagaimana firman Allah kepada Qarun, janganlah kamu terlalu bangga karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Ya, aduh ini ada yang presentasi ya punya saya ketutup ini. Iya. Ya. Sugeng, Pak Sugeng. Pak Sugeng tolong jangan presentasi Pak Sugeng. Pak Sugeng Sumbil jangan presentasi. Dengan presentasinya di stop sharing, nutupin punya saya. Pak Sugeng jangan presentasi. Presentasinya di off. Diklik. Stop sharing. Stop sharing yang di bawah. Ya. Punya saya masih kelihatan Mbak? Pak Tobirin? Enggak, Ustaz. Ketutup ya? Ketutup Sugeng. Pak Sugeng. Tutup. Pak Sugeng tolong dimatikan share-nya. Jangan nge-share. Halo, Pak Sugeng? Sudah. Caranya gimana? Caranya gimana ya? itu ada tulis stop sharing. Jangan pakai laptop atau pakai HP. Pakai handphone. Ini present screen. Disentuh aja layarnya. Nanti ada tulisan keluar. Jurung. Masih apa belum? Di bawah kanan bawah itu ada stop sharing. Stop sharing kanan bawah, pojok kanan bawah. Tombolnya merah. Dari sini juga nggak bisa saya ini. harus dari. Udah, berarti saya stop terus saya tampilkan lagi kayaknya bisa ya. Oh iya, Ustadz tampilkan lagi bisa ini. Langsung Ustadz aja yang numpuk. Ya, nanti dia hilang kan? Ya. Ya. Nah, saya numpuk sekarang. Udah nongol belum? Ya, udah mulai. Ya, Ustaz. Baik. Ya, baik saya lanjutkan ya. Jadi itu dari tafsir yang tadi. Juga kita bergembira karena apa? Karena janji yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Nasai. Ya, hadis ini panjang. Ini yang menjadi dalil Ramadan juga. Sebentar, ini saya besarin tadi. Ya, ini. Hadis riwayat Imam Nasai nomor 1992. 1992. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum syahru Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyama tuftahu fi abwabus sama yughlaw fi abwabul jahim wa tughallu fi mardatus syayatin lillahi fi lailatun khairu min alfi syahr man harama khairaha faqad hurima. Jadi kurang lebih terjemahnya Atakum syahrul Ramadan. Sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Ini yang menjadikan kita gembira, karena Rasulullah SAW memberitahu bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Di mana letak berkahnya? Lihat ini. Faradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepadamu puasa. Ya, artinya dengan Allah mewajibkan, berarti Allah akan memberi pahala yang besar di balik itu. Kalau tidak diwajibkan tentu tidak ada pahalanya, atau seandainya sunnah pahalanya tidak akan sebesar pahala wajib. Dengan diwajibkan tentu pahalanya semakin besar. Ya. Kemudian di bulan Ramadan itu apa? Tuftau fi abwabus. Aduh, ada yang presentasi lagi. Ya ditumpuk lagi. Tolong ini jangan sharingnya bukan sharing di situ ya. Ini kayaknya besok perlu dibikinkan itu loh, dibikinkan apa? Ya dibikin panduan ya. Loh, malah Pak Tobirin keluar. Pak Ali, Pak Tobirin keluar.
Ya, baik, udah. Saya udah muncul nggak? Sudah. Ya, baik ya. Kemudian saya lanjutkan. Dibuka pintu-pintu surga, artinya dimudahkan orang berbuat baik, dan dikunci pintu neraka, artinya ditutup orang berbuat buruk. Maksudnya karena orang lagi banyak mendekatkan diri kepada Allah, tentu kalau dia berpuasa, dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan, tentu dia akan terbebas dari pintu neraka, artinya dari kemaksiatan dan dibelenggu setan-setan. Fihi, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak diberikan kepadanya kebaikan malam itu, maka dia telah dijauhkan dari kebajikan. Jadi ini yang membuat kemudian kita menjadi gembira. Dan yang terakhir, sampai kelima dulu ya Pak Ali ya, Pak Tobir. Nanti habis ini kita tanya jawab. Ya. Itu baik. Yang kelima, kita harus punya azam, tekad yang kuat. Jadi beribadah itu tidak cukup niat dalam bahasa Indonesia. Kalau niat bahasa Indonesia kan ingin ya. Wong orang niat, wong orang ingin. Nah ini, tapi lebih dari itu, yaitu azam. Azam itu apa? Tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi seorang muslim harusnya tidak lalai terhadap momen-momen ibadah. Jadi disinilah kita aji mumpung gitu. Jadi kalau ada aji mumpung yang nggak boleh, ini aji mumpung yang boleh. Mumpung Ramadan, mumpung urip, mumpung sehat, mari perbanyak ibadah. Ya. Maka harusnya berlomba-lomba, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian itu termasuk pada masalah kebaikan di bulan Ramadan, ya ayo kita berlomba-lomba. Bentuknya apa? Bisa kita buat program, target agar memperoleh kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Ya, bikin program lah, misalkan Ramadan kali ini saya pengen misalkan Quran hatam 3 kali misalkan gitu. Atau saya Ramadan ini, saya bismillah tidak akan putus, maksudnya jangan sampai tidak sholat malam gitu. Kadang-kadang ada yang nggak terawih gitu. Atau dalam Ramadan ini 1 bulan penuh saya harus jamaah di masjid terus, nah gitu-gitu. Wajib pula bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa dan kejelekan. Misalkan wingi nyong isi udut, ke Ramadan mandek, nah itu. Mumpung Ramadan udutnya mandek gitu. Ya, kan mandek kawit. Ya nyong mandek ya, anggar puasa. Nah, wong udut kan ngomongin wong udut angel macam ya. Wong udut ya macam istilahnya apa lah ya. Wong udut yang mati, orang udut yang mati. Dalilnya wong udut kayak gue sih itu angel. Ya sudah. Jadi, tapi maksudnya kita harus punya target begitulah gitu ya. Jadi mumpung bulan Ramadan ya, mari kita jauhi dosa-dosa kejelekan gitu. Jadi kurangi share-share yang nggak baik, kurangi kegiatan-kegiatan yang nggak baik, bahkan kalau bisa berhenti dari hal itu, bertobat dengan sungguh-sungguh dari seluruh dosa, serta tidak mengulanginya lagi. Saya kira itu, ya. Ini lihat dalilnya secara umum, wajah itu filah haqqa jihadi. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Termasuk dalam beribadah, jihad itu kan artinya badlul husni wal juhdi wa taqah fi ta'atillah wa tarkil ma'asi. Jadi mengerahkan segenap daya dan kemampuan ya semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Itu namanya jihad. Jadi jihad itu mengerahkan segenap waktu, tenaga, pikiran, daya, upaya, kalau perlu nyawa untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Saya kira itu untuk kajian kita kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua di hari Selasa yang akan datang. Dan Pak Tobirin atau Pak Ali silakan bisa tanya jawab. Pertanyaan bisa ditulis atau bisa langsung, kalau yang mau bertanya langsung buka mic-nya bisa bertanya gitu ya Pak Tobirin, silakan dipandu Pak Tobirin. Baik, silakan. Terima kasih Ustadz. Tadi dalam rangka untuk menyambut Ramadan, menggapai keberkahan, dan tadi ada beberapa hal yang disebutkan oleh Ustadz Mintaraga. Langsung saja untuk jamaah untuk menanyakan secara langsung. Masih ada waktu. Iya, saya Pak. Ya, monggo silakan. Pak Sukarman silakan. Siapa yang iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz sudah banyak memberi
pencerahan. Ini sesuai dengan yang saya harapkan. Ngendikane tidak kecepatan, saya bisa jadi nulis ini. Alhamdulillah bisa rampung. Ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, kata-kata selamat datang yang kita kenal itu kan ahlan wa sahlan. Tapi untuk Ramadan itu marhaban. Jadi secara bahasa itu maknanya atau mungkin penjelasannya apa bedanya antara ahlan wa sahlan dan marhaban. Ya. Yang kedua, okay, dan yang kedua tentang hadis. Ustadz Kahar, nanti Ustadz Kahar yang suruh bantu itu kalau saya nggak bisa. Ya. Oh iya. Yang kedua tadi hadis tentang Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, neraka ditutup dan dibelenggu setan-setan. Pertanyaannya, dalam bulan Ramadan ini sepertinya orang marah ya masih ada, mencuri masih ada. Loh ini kan setan dibelenggu, loh kok kayaknya masih kejahatan itu tetap ada begitu. Demikian Ustadz, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab ya. Ya, monggo. Ya, baik. Yang pertama, sebenarnya ucapan selamat Ramadan itu bukan dari Rasulullah SAW yang setahu saya. Jadi kata-kata marhaban ya Ramadan setahu saya bukan dari Rasulullah SAW. Rasulullah hanya menyampaikan hadis seperti itu, diantaranya bahwa atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Ya, kata-kata marhaban, ahlan wa sahlan itu para ulama mengatakan mau Idul Fitri, mau Ramadan, mau apapun itu diperbolehkan saja mengucapkan selamat karena itu masalah yang bersifat kebiasaan. Jadi kebiasaan itu diperbolehkan ya. Selagi tidak ada dalil yang melarangnya, selagi itu tidak kemudian bersifat ta'abbudi. Apa bedanya ahlan wa sahlan dengan marhaban? Saya tinjauan bahasa aja dulu. Ya, kalau ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya secara mudah keluarga, sahlan kemudahan. Jadi kalau ada tamu kemudian kita mengucapkan ahlan wa sahlan itu artinya kau bagikan keluarga bagi kami dan di sini banyak kemudahan bagimu. Begitu Pak Karman. Jadi kayak yang Jawa itu wis kaya nang omahe dewek lah. Nah itu. Mangan dewek, ngasih dewek gitu, ngumbai dewek gitu ya. Itu ahlan. Ahlan kau seperti keluarga, sahlan di sini ada kemudahan untukmu. Sedangkan marhaba dari kata ar-rahab. Ar-rahbu itu artinya kelapangan, keleluasaan. Gitu. Jadi kalau kadang-kadang dalam bahasa Arab itu ahlan wa sahlan wa marhaba gitu. Jadi kadang-kadang tiga-tiga disebut Pak Karman. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaba. Jadi artinya beda. Ahlan kau seperti keluarga, sahlan itu ada kemudahan, marhaba kelapangan. Ya mungkin kalau untuk Ramadan ahlan wa sahlan yang nggak tepat ya. Gitu. Masa Ramadan sebagai keluarga kan ya nggak tepat. Nah itu mungkin tujuannya di situ. Ya tepatnya ya marhaba, artinya di situ banyak kelonggaran, keleluasaan kita untuk menggapai rahmat Allah. Yang kedua, udah begitu Pak Karman, sudah jelas saya kira? Ya, terima kasih. Ya, baik. Kemudian dari hadis tadi memang para ulama berbeda pendapat ya tentang masalah setan dibelenggu itu yang membelenggu siapa gitu. Apakah dibelenggu oleh Allah dia tidak bisa apa-apa atau dibelenggu oleh yang lain. Kita lihat dalam beberapa konteks hadisnya ya. Semuanya dalam bentuk fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul itu